Halo semua, kita lanjutkan pembahasan mengenai algoritma recovery. Sejauh ini kita sudah mengcover prinsip dasar atau konsep dasar dari proses recovery. Nah, sekarang kita akan melihat secara lebih detail komponen dari algoritma recovery dasar. Selanjutnya nanti kita juga akan melihat extension dari prinsip algoritma recovery ini sehingga memungkinkan terjadinya concurrency. Oke, algoritma recovery yang pertama adalah komponen yang bertanggung jawab melakukan logging. Proses ini dilakukan pada eksekusi operasi secara normal. Intinya adalah pada saat transaksi dimulai, kita tuliskan TI start di dalam log. Kemudian untuk setiap update, kita tuliskan TI XJ V1 atau old value dan V2 atau new value. Berikutnya, pada saat transaksi berakhir, kita tuliskan TI commit. Ini saja yang harus dilakukan selama eksekusi transaksi secara normal. Selanjutnya, pada saat transaksi dipaksa untuk rollback, tapi bukan karena kegagalan sistem, jadi misalnya harus rollback karena deadlock, atau misalnya harus rollback karena harus mengakses data yang sudah obsolete, gitu ya. Maka yang dilakukan adalah scan log backwards. Jadi log itu di-scan mundur, mulai dari log record terakhir, dan untuk setiap log record untuk TI dalam bentuk TI XJ V1 V2 seperti ini, maka kita akan mengubah nilai XJ menjadi V1 dan menuliskan log record TI XJ V1. Log record ini tadi sudah saya sebutkan di video sebelumnya adalah redo only record atau biasa juga disebut sebagai compensation log record. Jadi log record yang memang sebagai kompensasi dari proses rollback. Pada saat kita menemukan TI start, maka proses rollback sudah selesai. Kita tuliskan TI abort pada log. Nah, komponen yang terakhir adalah apabila terjadi failure atau kegagalan sistem. Maka yang pertama kita memasuki fase redo. Pada fase redo kita replay, kita ulangi semua update yang dilakukan oleh transaksi-transaksi. Nggak peduli apakah transaksi ini commit, atau transaksi ini abort, atau transaksi ini termasuk dalam kelompok incomplete. Incomplete artinya tidak memiliki record commit atau abort. Dan setelah menyelesaikan redo phase, kita masuk ke undo phase. Pada undo phase, kita membatalkan semua transaksi yang incomplete. Nah, kita lihat dulu sekarang tahap redo. Apa yang dilakukan adalah scan backwards untuk mencari checkpoint yang terakhir. Kita kemudian set undo list menjadi semua transaksi yang ada di dalam L. Selanjutnya, kita scan forward untuk melakukan proses redo. Setiap kali menemukan sebuah record TI XJ V1 V2 atau TI XJ V2, maka kita akan melakukan redo dengan cara menuliskan atau mengisi nilai XJ menjadi V2. Nah, apabila sudah menemukan sebuah log record TI start, maka TI kita masukkan ke dalam undo list. Apabila kita menemukan TI commit atau TI abort, maka kita
buang TI dari undo list. Dengan cara ini, pada saat kita sudah menyelesaikan proses redo, maka undo list itu akan berisi daftar transaksi yang incomplete. Kenapa? Karena berarti tidak menemukan record TI commit atau TI abort, sehingga dia masih tetap ada di dalam undo list. Bagaimana dengan fase undo? Pada fase undo, kita scan log backwards dari record terakhir. Apabila kita menemukan log record TI, XJ, V1, V2, dan TI ada di dalam undo list, maka berarti transaksi harus di rollback. Kita lakukan undo dengan mengisi nilai XJ menjadi V1, dan kita juga harus menuliskan log record TI, XJ, V1. Selanjutnya, apabila kita menemukan log record TI start, dan TI adalah bagian dari undo list, maka kita tuliskan TI abort sebagai bagian dari log, dan TI bisa kita hapus dari undo list, karena berarti proses undo untuk TI sudah selesai. Nah, proses ini berjalan terus ya, scan backwards-nya berjalan terus hingga kita mendapatkan undo list yang kosong. Apabila undo list sudah kosong, artinya semua transaksi yang harus di-undan itu sudah tuntas. Nah, setelah fase undo ini selesai, eksekusi transaksi secara normal dapat dimulai kembali. Ini adalah contoh dari proses recovery. Misalkan kita punya log dengan isi seperti itu, older transaction itu ada di atas dan newer transaction-nya itu ada di bawah. Nah, apabila pada saat eksekusi secara normal, kemudian di sini T0 dipaksa untuk rollback karena ada persoalan di sistem, misalnya terjadi deadlock gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah kita scan backwards, dan jika menemukan record terkait transaksi T0 seperti yang ini, maka kita tuliskan T0 B 2000 sebagai redo only log record. Dan begitu ketemu T0 start, maka kita sudah tahu bahwa proses rollback T0-nya selesai, maka sekarang kita tuliskan T0 abort. Nah, selanjutnya di titik ini proses rollback terhadap T0 sudah selesai. Apabila kemudian di titik ini terjadi system crash, sistemnya fail gitu ya, maka kita akan lakukan proses recovery sebagai berikut. Kita scan backwards log untuk mendapatkan checkpoint yang paling mudah, checkpoint yang terakhir. Di titik ini kita akan memulai proses redo. Undo list kita isi T0 dan T1, yaitu daftar semua transaksi yang aktif pada saat checkpointing. Redo list berjalan forward mulai dari checkpoint. Kita akan mengulang kembali, jadi semua item akan kita isi dengan new value. C diisi 600, kemudian A diisi 400, dan B diisi 2000. Selanjutnya, pada saat saya ketemu T1 commit, T1 akan dibuang dari undo list. Pada saat kita ketemu T2 start, T2 dimasukkan ke undo list. Pada saat saya dapat T0 abort, maka T0 saya hapus dari undo list, sehingga di akhir proses redo, undo list saya hanya berisi T2. Nah, berikutnya kita akan memulai proses undoing untuk semua transaksi yang masih ada di dalam undo list. Prosesnya berjalan backwards, mulai dari record terakhir. Setiap kali ketemu record terkait T2, maka saya akan jalankan proses undo, item diisi kembali dengan old value. Jadi di sini A kita isi 500, dan pada saat ketemu T2 start, kita tahu bahwa proses undo-nya selesai karena T2 akan saya buang dari undo list dan sekarang undo list saya kosong.
Demikian pembahasan mengenai algoritma recovery. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai log record buffering dan database buffering. Sampai ketemu lagi.